Salam jumpa kembali dalam mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Pada pertemuan kita yang keempat di materi lapisan bumi dan bencana alam ini, kita akan membahas tentang gunung berapi. Anak-anakku sekalian, pada materi sebelumnya, kita telah mempelajari bahwa gelembung udara pada air mendidih dapat naik ke permukaan karena memiliki massa jenis yang lebih kecil. Sama halnya dengan air mendidih, batuan cair atau magma juga bergerak ke permukaan karena memiliki massa jenis yang lebih kecil dari batuan yang ada di sekitarnya. Nah, naiknya magma ke permukaan menyebabkan erupsi. Dan magma yang keluar dan mengalir di permukaan bumi saat terjadi erupsi itu disebut lava. Anak-anakku, gunung berapi memiliki lubang yang berbentuk melingkar di daerah puncaknya yang disebut kawah. Ketika erupsi gunung berapi terjadi, lava dan beberapa material dimuntahkan hingga ribuan meter kubik ke udara. Dan partikel-partikel dari material dan lava yang mendingin akan terlontar ke atas, kemudian berjatuhan dari langit. Nah, fenomena ini yang disebut dengan hujan debu vulkanik. Beberapa gunung berapi terbentuk karena tabrakan dua lempeng. Nah, proses ini akan menghasilkan serangkaian gunung berapi. Hal ini seperti yang telah kita pelajari sebelumnya. Dan jika terdapat dua lempeng yang bertabrakan, maka lempeng yang memiliki massa jenis yang lebih besar akan menekuk ke bawah lempeng yang massa jenisnya lebih kecil. Dan ketika sebuah lempeng menekuk ke bawah lempeng yang lainnya, maka batuan pada lempeng yang menekuk akan melebur menjadi magma. Dan magma ini akan naik menuju permukaan karena perbedaan massa jenis. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa aktivitas lempeng dapat membentuk serangkaian gunung api. Dan salah satu rangkaian gunung api yang dikenal adalah cincin api Pasifik. Nah, anak-anakku, cincin api Pasifik merupakan pusat gempa dan rangkaian gunung berapi di sekitar Samudra Pasifik. Dan hampir 90% pusat gempa berada di sepanjang cincin api Pasifik. Nah, rangkaian gunung berapi diilustrasikan dengan garis merah pada gambar yang ada di slide ini. Indonesia terletak di dalam cincin api Pasifik. Akibatnya di Indonesia banyak terbentuk gunung api. Hal ini dikarenakan letak Indonesia berada di jalur pertemuan lempeng Eurasia dan lempeng Indo-Australia. Dan gunung api tersebut membentuk sebuah barisan yang membentang dari bagian barat hingga timur Indonesia. Nah, rangkaian gunung berapi membentang dari Pulau Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi hingga ke Pulau Maluku. Indonesia memiliki sekitar 150 gunung berapi, baik yang aktif maupun yang dorman atau tidur. Nah, gunung api aktif merupakan gunung api yang memiliki aktivitas vulkanik yang tinggi dan meletus dalam jangka waktu yang pendek. Dan salah satu contohnya adalah Gunung Merapi, yang sejak tahun 1000 Gunung Merapi telah meletus sebanyak 80 kali. Sedangkan gunung api dorman adalah gunung api yang tidak terdapat aktivitas vulkaniknya dalam waktu yang lama. Akan tetapi, gunung tersebut dapat meletus sewaktu-waktu. Dan salah satu gunung api dorman di Indonesia adalah Gunung Sinabung yang hingga September 2015 erupsinya belum selesai. Nah, Gunung Sinabung terakhir kali meletus pada tahun 1600. Kemudian tiba-tiba aktif pada tahun 2010 dan meletus kembali pada tahun 2013. Anak-anakku,
Erupsi merupakan keluarnya magma dan material lainnya dari dalam bumi oleh letusan gunung berapi. Namun, istilah erupsi di masyarakat lebih dikenal dengan gunung meletus. Nah, letusan gunung api akan memuntahkan material dengan kekuatan yang dahsyat dan lahar pijar maupun lahar dingin yang keluar dan akan menyapu segala sesuatu yang dilewatinya. Akibatnya, letusan gunung berapi dapat mengakibatkan kerusakan yang sangat besar. Erupsi disebabkan oleh tekanan gas yang kuat dari dalam bumi yang terus-menerus mendorong magma. Dengan demikian, magma akan terus naik menuju ke permukaan. Dan dalam perjalanannya, magma yang memiliki suhu hingga 1200 derajat Celcius akan melelehkan batuan di sekitarnya. Akibatnya, terjadilah penumpukan magma. Tekanan udara yang berasal dari dalam bumi lambat laun semakin besar, sehingga tersimpan energi yang besar untuk mendorong magma keluar. Dan jika litosfer yang berada di atas magma tidak mampu menahan tekanan dari dalam bumi, maka terjadilah erupsi. Dan magma serta material lainnya dimuntahkan melalui kawah gunung api. Dan energi yang tersimpan tersebut dilepaskan dalam bentuk ledakan dan semburan yang kuat saat erupsi. Material yang dikeluarkan saat letusan gunung berapi meliputi material padat, cair, dan gas. Dan letusan gunung berapi akan mengeluarkan material padatan berupa batuan dan mineral dari dalam bumi. Dan hasil lainnya dari letusan gunung api adalah lava dan lahar. Nah, lahar merupakan lava yang telah bercampur dengan batuan, air, dan material lainnya. Selain itu, letusan gunung berapi juga menghasilkan gas beracun, yakni hidrogen sulfida, rumus kimianya H2S, sulfur dioksida, rumus kimianya SO2, dan nitrogen dioksida, rumus kimianya NO2. Selain material tersebut, letusan gunung berapi juga menghasilkan awan panas. Nah, awan panas terdiri atas batuan pijar, gas panas, serta material lainnya. Dan awan panas memiliki suhu yang mencapai 700 derajat Celcius. Dan awan panas ini mengalir menuruni lereng gunung api dengan kecepatan mencapai 200 km per jam. Letusan gunung berapi memiliki daya penghancur yang besar. Material berbahaya seperti lahar dan abu vulkanik dapat merusak segala sesuatu yang dilewatinya. Lahar pijar yang keluar saat erupsi juga dapat menyebabkan hutan di sekitar gunung terbakar. Dan hal ini akan mengancam ekosistem alami di hutan tersebut. Selain itu, suhu tinggi awan panas yang mengalir menuruni bukit dapat merusak ekosistem serta membunuh makhluk hidup. Nah, gas beracun dan hujan debu akibat gunung meletus juga dapat mencemari udara dan mengganggu pernafasan. Anak-anakku, kamu perlu mengetahui bahwa letusan gunung berapi sangat berbahaya bagi kita. Hampir tidak mungkin menghindari kerusakan saat terjadi gunung meletus. Nah, untuk mempermudah membaca aktivitas gunung api dan proses evakuasi, dibuatlah tingkatan isyarat atau status gunung berapi. Nah, anak-anakku, Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Manusia yang disingkat ESDM membedakan status gunung api menjadi 4 tingkatan. Dan level terendah adalah status normal dengan warna isyarat hijau. Sedangkan tingkatan level paling tinggi adalah status awas dengan isyarat warna merah. Anak-anakku,
Jika kalian tinggal di daerah dekat gunung api, maka kalian harus dapat membaca alam sebagai pertanda gunung tersebut akan meletus. Karena gunung api yang akan meletus memiliki tanda-tanda yang dapat kalian pelajari. Di daerah sekitar gunung api yang akan meletus akan memiliki suhu yang terus meningkat. Akibatnya, air dari sumber air pegunungan menjadi hangat dan beberapa sumber air dapat mengering. Dan suhu di daerah pegunungan berapi yang terus meningkat akan menyebabkan tumbuhan yang hidup di daerah tersebut layu. Dan gunung yang akan meletus juga menimbulkan suara gemuruh. Selain itu, gempa kecil yang terjadi terus-menerus di sekitar gunung api juga merupakan tanda bahwa gunung tersebut akan meletus. Kalian juga dapat memprediksi bahwa gunung api akan meletus dengan melihat perilaku hewan yang tinggal di gunung. Jika hewan yang tinggal di atas pegunungan mulai bermigrasi turun gunung, maka itu merupakan pertanda bahwa gunung akan meletus. Dan jika kalian sudah mengetahui gunung api akan meletus, langkah selanjutnya yang harus dilakukan adalah mengungsi ke tempat yang aman atau ke titik evakuasi. Selain pertanda alam tadi, kalian juga harus mengikuti arahan dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi yang disingkat PVMBG terkait aktivitas gunung api. PVMBG terdapat di masing-masing gunung berapi. Karena dengan mengetahui status gunung berapi, kalian akan mengetahui tindakan apa yang harus dilakukan. Kalian juga hendaknya mempersiapkan peralatan dan dukungan logistik untuk mengungsi saat terjadi letusan. Kalian juga harus mengetahui di mana pos evakuasi dan bagaimana jalur evakuasi yang telah disiapkan pihak terkait. Pastikan kalian telah berada di pos evakuasi sebelum gunung tersebut meletus dan mengikuti arahan dari pihak terkait untuk mengurangi bahaya akibat letusan. Bagi penduduk yang bertempat tinggal jauh di lereng gunung, ada kalanya Badan Penanggulangan Bencana merekomendasikan mengungsi saat terjadi letusan. Hal ini karena dampak letusan melebihi perkiraan para ahli. Dan selama proses evakuasi, kalian harus menghindari jalan yang berada dekat dengan sungai. Karena sungai berpotensi akan dilalui oleh lahar dingin. Selain itu, kalian juga harus menggunakan masker, sapu tangan atau kain untuk melindungi pernapasan dari debu vulkanik. Proses evakuasi dapat dilakukan secara individu maupun kelompok sesuai arahan pihak terkait seperti Badan Penanggulangan Bencana. Dan selalu update informasi tentang status gunung api. Dengan demikian, kalian dapat melakukan persiapan dan tindakan yang tepat untuk proses evakuasi. Walaupun efek kerusakan akibat letusan gunung berapi sangat besar, namun letusan gunung berapi juga memberi dampak positif bagi kita. Karena tanah yang dilalui oleh material vulkanik gunung berapi dapat digunakan sebagai lahan pertanian. Dan akibat letusan gunung berapi, maka mineral yang berada dalam tanah akan keluar bersama lahar dingin dan material lainnya. Akibatnya, tanah yang dilalui lahar dingin atau material lainnya yang mengandung mineral tinggi akan menjadi tanah yang cukup subur secara alamiah. Selain itu, letusan berdampak positif bagi bisnis dan perekonomian. Karena abu vulkanik hasil letusan gunung berapi dapat dimanfaatkan sebagai campuran adonan semen bahan bangunan. Selain itu, sisa-sisa letusan juga menghasilkan bahan tambang yang bernilai tinggi, seperti belerang, pualam, dan lain-lain. Dan bisnis pariwisata juga dapat berkembang pasca letusan gunung berapi.
karena di daerah sekitar gunung berapi pasca erupsi bisa dijadikan sebagai objek wisata yang menyajikan suasana khas erupsi gunung berapi. Dan dengan berkembangnya bisnis tersebut, lapangan pekerjaan juga semakin terbuka. Dan kesejahteraan ekonomi masyarakat sekitar gunung berapi juga meningkat. Demikianlah pembahasan kita kali ini. Semoga bisa dipahami dengan baik. Kita akan bertemu kembali pada pembahasan berikutnya, khusus akan membahas tentang lapisan hidrosfer. Sampai jumpa.